Tentu kalau di menjelang akhir tahun ini memang ya secara musiman juga kecenderungannya ya market Mhm. secara keseluruhan itu mengalami kinerja yang lebih positif gitu. Jadi kita harapkan aja dengan, tren yang ada selama ini, Mhm. itu bisa lanjut lagi di tahun ini. Apalagi kedatangan beberapa emiten baru ya, rencananya sekitar ada 10 atau 11 emiten, Mhm. di mana beberapa juga punya nilai emisi yang cukup besar juga dan sektornya bervariasi juga, ada teknologi, ada healthcare dan lain-lain. Itu juga tentu diharapkan sih minat dari investor masih tetap terjaga ya meskipun ada volatilitas atau turbulensi di pasar global sekarang ini karena suku bunga yang naik lebih tinggi dan juga potensi adanya resesi gitu ya tahun depan. Tapi kita harapkan dengan adanya beberapa corporate action ini minat investor masih akan bisa terjaga dan juga emiten yang akan melantai di Bursa Efek Indonesia diharapkan bisa juga menambah kedalaman dari pasar modal Indonesia yang sekarang ini mungkin masih ada capital outflow, tapi kedepannya dengan adanya corporate action ini diharapkan bisa kembali lagi ini investor asing untuk bisa mengakumulasi kembali aset-aset di Bursa Efek Indonesia seperti itu. Baik, saya akan ke Mbak Cantika. Mbak Cantika, pertanyaan yang sama nih untuk Anda. Ini sebenarnya bagaimana sih Anda melihat prospek emiten yang akan IPO di bulan depan ini? Dari ke-11 sektor ya? Iya. Mhm. Iya, saya sependapat sih dengan, Pak Robertus. Memang, untuk transaksi dari bursa juga secara historical di kuartal 4 ini, jauh lebih tinggi biasanya. Terus juga, mengingat juga nanti di akhir tahun kan biasanya juga ada window dressing, itu juga menjadi penopang, terkaitnya dengan adanya transaksi yang, jauh lebih tinggi di kuartal 4 ini. Jadi ini juga menjadi momen yang positif bagi, emiten untuk, bisa menggunakan, momentum ini untuk, melantai di bursa. Jadi, kalau kita lihat, sebenarnya di tahun lalu juga ada, beberapa IPO yang, juga dengan emisi yang cukup, jumbo ya, tapi, kita lihat cukup positif juga dan bisa diterima dari masyarakat. Jadi kita juga di tahun ini walaupun memang banyak, ada seperti ketakutan akan adanya resesi dan, kita udah masuk di tingkat era suku bunga yang jauh lebih tinggi, ini, harusnya tidak menjadi, terlalu, signifikan ya dampaknya. Nah, ini kalau kata Mbak Cantika tidak dampak. Ini kalau untuk ke Pak Robertus sendiri, ini sebenarnya apakah strategi IPO di akhir tahun ini dampak kenaikan suku bunga yang emang membuat bunga pinjaman perbankan ini terdongkrak naik? Menurut Anda bagaimana? Ya kalau kita melihat sementara ini aja atau di kondisi sekarang ini aja di mana suku bunga masih cenderung naik atau kemarin sudah ada terjadi kenaikan ya 50, 50, 25 basis poin dari Bank Indonesia sehingga totalnya 125 basis poin. Tapi kedepannya sih meskipun masih ada potensi untuk naik lagi suku bunga dari Bank Indonesia, tapi at some point gitu ya di satu titik pasti akan juga dibalik tuh nanti tingkat kenaikannya tidak akan sebegitu agresif sehingga nantinya juga berpotensi kalau misalnya inflasi sudah mulai melandai, ada juga potensi suku bunga bisa menjadi turun juga. Nah ini tentunya yang bisa menjadi kesempatan nih buat kita untuk mulai mengakumulasi kembali. Jadi pada saat sekarang kondisi suku bunga memang lagi merangkak naik, tapi di kedepannya kita masih meyakini di tahun 2023 seiring dengan perbaikan dan juga tingkat inflasi kemarin kan nggak begitu naik signifikan ya, hanya sekitar 5-6% headline inflation, Mhm. sementara harga BBM subsidi itu kan naiknya 20%-an. Jadi itu quite surprisingly juga buat kita, tapi ini juga bisa menjadi petunjuk sih buat kedepannya bahwa tingkat inflasi itu sebenarnya di Indonesia masih akan bisa relatif terjaga. 5-6% itu masih cukup wajar di tengah kenaikan harga BBM subsidi yang 20%-an. Jadi kedepannya tingkat kenaikan suku bunga dari Bank Indonesia pun kita perkirakan tidak akan seagresif seperti yang terjadi secara global seperti itu. Baik, Mas Robertus dan juga Mbak Cantika, ini kan kalau kita lihat dari ke-11 emiten begitu ya yang akan IPO, ini ada dari sektor consumer dan juga ada juga dari sektor telekomunikasi. Ini sebenarnya menurut Anda seperti apa sih prospeknya? Ini langsung aja kita lihat begitu ya. Yang pertama nih ada L Corps, ini Zata emiten kodenya ya, ini consumer cyclicals. Nah ini kira-kira gimana sih sebenarnya prospeknya ke depan? Ini kalau misalkan kita lihat ini Muslim Lifestyle, ini yang jadi komisarisnya ini Ajim nih. Ini sebenarnya bagaimana sih Anda melihat prospeknya ini dari kerudung sampai IPO? Ini artinya emang gimana nih? Apakah IPO jalan keluar gitu ya untuk bagi perusahaan-perusahaan yang baru untuk mencari dana segar, ini seperti apa? Dia berada di rentang harga book buildingnya 100 hingga 130 rupiah. Oke, ya,
Kalau kita lihat sebenarnya kita lihat dari secara sektoralnya dulu ya. Mhm. Untuk sektoral ini kan consumer cyclical ya. Di mana memang di tahun ini sektor consumer cyclical ini kita lihat memang saham-sahamnya cukup tinggi. Apa namanya, harga sahamnya kenaikannya juga kita bisa lihat cukup tinggi. Kenapa? Karena memang di tahun-tahun sebelumnya itu kan kita adanya pembatasan ya, apa namanya, dari pembatasan pandemi ya. Jadi dengan di tahun ini tuh ada yang namanya istilahnya revenge spending gitu. Jadi orang-orang pada keluar dan orang-orang juga akhirnya bisa melakukan shopping. That's why itu yang menjadi penopang dari sektor consumer cyclical. Mhm. Makanya di tahun ini untuk sektor consumer cyclical juga sebenarnya kita cukup perhatikan karena ditopang dari demand dan pelonggaran mobilitas dari masyarakat sendiri. Karena kan di tahun-tahun sebelumnya karena adanya pembatasan, jadi orang cenderung mungkin lebih save money dan juga lebih untuk prefer di consumer yang basic necessity lah untuk spending money-nya. Oh, oke, baik. Ini kalau misalnya kita lihat tadi yang Anda sudah jelaskan begitu ya, itu consumer cyclical. Nah, kalau kita sekarang beralih ke consumer non cyclical, ini ada PT Citra Borneo Utama Tbk atau berkode saham CBUT. Ini di rentang harga book building-nya sekitar 690-an atau 1.280-an. Ini menurut Anda seperti apa sih, Mas Robertus dan juga Mbak Cantika, prospeknya ke depan untuk si Citra Borneo Utama ini? Apakah harganya sudah Ya, ketinggian begitu ya di saat ini? Kalau kita ngelihat sektor komoditas ya, itu utamanya kan menjadi penyumbang utama devisa ekspor sekarang ini di Indonesia. Jadi ini menurut kita masih akan menjadi apa, terutama di produk-produk hilirisasinya ya, baik itu tambang, perkebunan, itu akan masih akan terus mendominasi nilai ekspor ke depannya. Sehingga menurut kita sih ini akan salah satu menjadi salah satu sektor yang akan menerima dukungan paling besar juga dari pemerintah. Mungkin akan ada serangkaian relaksasi dan juga insentif tertentu yang akan membuat industri ini tuh semakin kondusif lagi untuk berkembang ke depannya. Jadi ini udah kita lihat trennya, emiten-emiten baru di sektor pertambangan, perkebunan dan juga komoditas secara keseluruhan itu untuk bisa melakukan penawaran umum perdana maupun juga perolehan permodalan dari pasar modal itu ke depannya kita perkirakan industri ini masih akan bisa bertumbuh dengan pesat seperti itu. Baik, selanjutnya kita beralih ke sektor teknologi nih ya, Mas Robertus dan Mbak Cantika. Ini kalau misalnya kita lihat kan sektor teknologi belakangan lagi lumayan trennya lagi terkoreksi begitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat ada Blibli yang lagi ramai, ini PT Global Digital Niaga Tbk dari grup Jarum begitu ya. Ini kalau misalkan kita lihat apakah dengan IPO-nya Blibli akan mengangkat sektor teknologi atau seperti apa nih? Blibli, mengingat juga Blibli juga dalam pembukuannya masih merugi 2,5 triliunan. Ini berada di rentang harga 410 hingga 460. Ini sebenarnya prospeknya seperti apa sih? Apa harganya sudah pas untuk Blibli atau apakah terbilang masih terlalu tinggi atau bagaimana nih? Saya mau ke Mbak Cantika dulu. Oke, kalau Blibli ini sebenarnya ini cukup menarik ya. Mhm. Memang ini kalau secara dari bisnis modelnya tuh agak berbeda dengan bisnis modelnya seperti mungkin yang udah sebelumnya seperti Goto. Ini karena mereka punya ada 3 sumber revenue-nya, jadi ada istilahnya namanya 1P, 3P, dan juga dari physical store. Nah, dari 1P ini mereka punya bisa kemampuan mereka untuk menjual dan menawarkan produk-produknya mereka sendiri sehingga mereka bisa menentukan margin. Kalau untuk 3P ini mirip dengan Goto karena Goto tuh bisnis modelnya punya 3P, dan satu lagi ada physical store itu ini diambil dari setelah dia punya Rans ya, supermarket yang apa namanya, jaringan pasar modern atau supermarket yang Rans. Mhm. Jadi ini kalau kita lihat sebenarnya prospeknya secara ekosistem ini sebenarnya cukup menarik, apalagi mereka ada dari grup Jarum ya. Cuma mungkin kendalanya di tahun ini yang kita mungkin menjadi perhatian kita yang pertama, ini di era suku bunga yang cukup tinggi ini biasanya
eee, memang harga saham teknologi ini kan, agak dikurangi ya bobotnya, Mhm. karena, kita melihat secara valuasi memang agak kurang menarik dan juga, apa namanya, dengan adanya mereka kan masih tergantung dengan, pinjaman ya, karena kan mereka, dengan adanya pinjaman itu dan interest rate-nya yang cukup tinggi, ini agak, kurang baik sebenarnya, bagi sektor teknologi. Mungkin itu menjadi, pemberatnya ya. Yang kedua, mungkin kita bisa lihat dari, dana IPO-nya, biasanya nih untuk masyarakat kan memang cenderung untuk lebih melihat, dana IPO digunakan untuk ekspansi dan kalau ini untuk, melakukan pembayaran utang. Jadi mungkin itu juga, dua dua hal yang mungkin menjadi concern dari masyarakat, walaupun memang secara prospek, secara ekosistem, memang ini cukup terintegrasi ya dan di-backup dari grup Jarum yang memang, cukup kuat gitu. Jadi, kalau memang secara laporan keuangan ini negatif memang hampir semua di semua emiten yang seperti Bukalapak dan juga, Gotoh itu pada saat melantai memang bukan, apa namanya, net loss ya. Jadi, sebenarnya sih, bisa di-compare satu sama lain. Ya baik, saya akan ke Mas Robertus. Mas Robertus kalau misalnya kita lihat Blibli begitu ya kan, Blibli ini kan ingin meraup dana segar sekitar 8 triliunan. Nah 5 triliunan ini akan di dana 5 triliun ini untuk bayar utang. Ini sebenarnya seperti apa sih dari bisnisnya si Blibli sendiri? Apakah memang cukup menarik nanti ke depannya dengan harga di rentang 410 hingga 460 ini menurut Anda seperti apa? Ya, sebenarnya, peruntukan dana IPO apakah itu untuk ekspansi atau pembayaran utang, tentu kita, masih bisa melihat potensinya untuk jangka panjang. Mhm. Tentunya dengan pengurangan utang diharapkan juga beban keuangannya berkurang juga kan, dan, memberi ruang lebih besar untuk kita ekspansi lagi ke depannya. Jadi, sebenarnya nggak begitu bermasalah juga dengan hal itu, tapi ke depannya tentu yang kita lebih menarik untuk perhatikan adalah sinerginya di antara ekosistem yang ada di dalam grup Jarum ini sendiri. Karena udah terbukti ya kalau misalnya kita lihat, laporan keuangan ya meskipun dia ada peningkatan kerugian gitu dari sekitar, 1 triliunan menjadi 2 triliunan per Juni, tapi juga terlihat, omsetnya atau revenue-nya itu meningkat dengan cukup signifikan juga menjadi 6 triliun sekitar, ada peningkatan sekitar 2 sampai 3 kali lipat. Jadi kalau kita melihat sebenarnya untuk bisnis model e-commerce ataupun juga perusahaan teknologi seperti Blibli ini, memang tidak terelakkan ya bahwa biaya promosi maupun insentif yang diberikan kepada para pengguna, user itu, akan menjadi beban yang masih mendominasi ke depannya. Tapi seiring dengan, peningkatan jumlah, transaction value dan juga, semakin berkembangnya, ekspansi baik itu ke gerai fisik maupun juga yang, secara umum ke digitalnya juga, itu tentu menurut kita masih akan menyediakan ruang ekspansi yang masih cukup menarik sih bagi investor. Terlebih lagi karena ini kan juga punya tingkat pertumbuhan yang juga tidak kalah pesatnya dibandingkan dengan, emiten lain yang sudah lebih dulu melantai seperti Bukalapak dan Gotoh juga, seperti itu.